Panas juga ya perdebatan antara Rocky Gerung dan Sylvester yang disiarkan secara langsung di saluran TV iNews. Yuk kita lihat cuplikannya guys. Lebih dulu kita dengarkan penjelasan Rocky Gerung ya. Di dalam metodologi berpikir, ada yang namanya prinsip parsimoni. Parsimoni itu upaya untuk menerangkan sesuatu dengan mengambil argumen yang paling sederhana. Okay. Jadi di dalam banyak argumentasi, yang paling sederhana lah yang paling mungkin untuk diterima. Itu pokoknya. Namanya Occam razor. Apa namanya razor itu? Guntingnya Occam. Occam ini dia seorang pastor. Ini ada paus ini kebetulan. Occam ini seorang imam Katolik. Nama lengkapnya William Occam. Hidupnya kira-kira 700 tahun lalu, udah lama sekali itu. Ya, Rocky Gerung menyinggung tentang Occam's razor, yang mana menurut dia razor itu adalah gunting. Ternyata Rocky Gerung nggak tahu bahasa Inggris ya. Razor itu bukan gunting, tetapi pisau silet. Jadi kalau Occam's razor diterjemahkan sebagai gunting Occam, kurang tepat ya. Tetapi kalau pisau silet Occam mungkin baru lebih tepat ya. Kayaknya dungu juga ini Rocky Gerung. Tapi yang lebih menariknya adalah ia akan membawa-bawa prinsip Occam's razor ini untuk membenarkan tuduhan terhadap Jokowi bahwa ia melakukan cawe-cawe. Kita dengarkan lebih lanjut guys. Jadi prinsip itu yang dipakai oleh ilmu pengetahuan. Begitu ada kerumitan perdebatan, cari argumen yang paling sederhana tuh. Oke. Nah, cawe-cawe itu argumen paling sederhana. Kan ada nggak bisa buktikan apa-apa kan? Yang paling sederhana adalah menduga dengan kekuatan pikiran bahwa itu pasti cawe-cawe. Sepengetahuan saya sih, Occam's razor ini bukan mengenai tentang argumen ya guys, tapi bukan pilih argumen yang paling sederhana, tetapi lebih kepada penjelasan yang lebih sederhana. Misalnya kita bisa menjelaskan benda yang jatuh ke bumi dengan berbagai macam penjelasan yang rumit dan berbelit-belit. Tetapi penjelasan yang paling sederhana adalah bumi ini memiliki gravitasi. Sehingga benda seperti buah apel ataupun benda-benda lainnya selalu jatuh tertarik ke bawah karena bumi memiliki gravitasi. Itulah penjelasan yang lebih sederhana dan penjelasan yang dianggap paling benar sampai saat ini. Karena penjelasan yang lain mungkin akan jauh lebih rumit. Kita bisa saja menyatakan bahwa ada tangan tak terlihat, tangan Tuhan atau tangan dewa atau apapun yang selalu menuntun benda-benda untuk selalu mendekat ke bumi dan kita tidak bisa melihat tangan-tangan itu. Nah, itu adalah penjelasan yang sangat kompleks dan tidak masuk akal, guys. Jadi kita itu sebenarnya lebih mengutamakan penjelasan yang simple dan masuk akal daripada penjelasan yang rumit dan bertele-tele. Demikianlah pengertian saya tentang Occam's razor itu, guys. Kemudian perlu saya tambahkan sedikit bahwa Occam's razor ini sering dipergunakan oleh teman-teman free thinker, ateis maupun agnostik ya, dalam mengcounter argumen-argumen atau penjelasan yang menyatakan bahwa dunia ini adalah diciptakan. Makanya saya sendiri sebenarnya menduga bahwa Rocky Gerung ini sebenarnya adalah seorang ateis guys, atau minimal agnostik. Makanya ia juga mengutip Occam's razor ini. Tapi itu adalah opini saya ya guys. Yuk kita lanjut. Jadi sebetulnya kita semua ngerti itu bahwa ia memang cawe-cawe. Buktikan. Ya nggak bisa dibuktikan. Kalau begitu sebaliknya bisa dibuktikan nggak? Lu justru yang panjang lebar yang lebih nggak bisa dibuktikan. Itu cara berpikirnya tuh. Teman-teman ngerti nggak? Kuliah metodologi semester 1 saya nih kayak. Saya lanjut ya. Ya, sepertinya logika berpikir seperti yang ditunjukkan oleh Rocky Gerung ini bagi saya agak sedikit dipaksakan ya untuk membenarkan tuduhan bahwa Presiden Jokowi adalah cawe-cawe. Jadi kalau seseorang bisa dituduh melakukan apapun, kemudian kita memberikan bukti bahwa tuduhan tersebut adalah benar, buktinya adalah karena ia adalah tuduhan yang paling sederhana.
Bagi saya itu kok terasa tidak masuk di akal ya guys. Nonsense aja itu. Namun demikianlah Rocky Gerung guys. Kita lanjut. Lalu kita mau terangkan kenapa banyak orang yang masih berupaya untuk membela Mulyono itu ya biasa aja tuh. Karena kerumitan pikiran tadi itu. Success is not free, you have to jilat for it. You nggak ngerti metodologi, bagaimana saya mau ajak kamu berpikir kalau prinsip berpikir you nggak tahu. Nah, inilah Anda merendahkan orang seperti Anies kemarin kasih 11 poin ke Pak Prabowo. Pak Prabowo jadi presiden. Saya tidak merendahkan, saya merendahkan kemampuanmu berpikir. Manusia-manusia yang tukang merendahkan orang ini satu ini. Ya kan? Fitnah orang. Kerjanya memang begini. Rocky. Tunggu saya mau terangkan. Saya mau ajarin you. Nah, saya mau lanjutin. Nanti saya beri kesempatan. Sabar. Oke. Minum. Seseorang yang mengklaim punya otak, dia tahu basis otaknya apa tuh. Itu cara berpikir tadi. Saya baru terangkan satu hal kecil, parsimoni, dan you nggak tahu. Bagaimana mungkin you punya ijazah nggak tahu apa itu parsimoni? Astaga. Di dalam hukum pun ada prinsip parsimoni. Mau saya terangkan? Rocky. Tunggu saya mau terangkan. Saya mau ajarin you kan. Enggak, saya nggak perlu diajari oleh Anda. Tunggu, Anda minta, lulus fakultas hukum? Sebagai orang hukum, saya minta bukti. Oke, saya terangin. Saya minta bukti. Oke. Ya kan kau nggak usah ngomong panjang lebar, saya hanya minta bukti kau mana. Oke, saya terangkan. Ya? Oke, saya terangkan. Itu aja, kita orang hukum. Oke, saya mau terangkan. Berdasarkan bukti dan fakta itu loh. Iya, saya mau terangkan sekarang. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Kacau kamu ini. Ya, Rocky Gerung secara gradual memang tampaknya berusaha menyerang pribadi si Sylvester sendiri ya, bukan menyerang pikirannya dan apa yang dia sampaikan. Sebenarnya apa yang diminta oleh Sylvester sangat sederhana, tolong berikan bukti yang konkret. Namun bukti yang diberikan oleh Rocky Gerung hanyalah penjelasan berbelit-belit yang sebenarnya seperti saya sampaikan tadi bertentangan dengan Occam's Razor itu sendiri. Ada prinsip lain yang biasanya saya tahu dipakai di dalam dunia ilmiah dalam berargumen ya guys, yaitu kita tidak boleh menyerang pribadi atau orang yang memberikan argumen, tetapi seranglah argumennya. Kalau Rocky Gerung menyerang misalnya pendidikannya, kemudian berkata bahwa dia dungu di depan hadirin seperti itu, hal itu menurut saya hanya akan memprovokasi seseorang sehingga bisa bertindak di luar akal sehatnya. Itu hanyalah tindakan provokasi yang seharusnya tidak ada di dalam dunia akademis. Hal seperti itu disebut sebagai ad hominem ya, jadi serangan personal terhadap pribadi atau diri orang yang berdiskusi dengan kita, bukan menyerang pendapat atau apa yang disampaikan. Dia minta bukti. Buktikan. Untuk membuktikan perlu cara pembuktian, right? Cara pembuktian. Ayo silakan. Okay. Anda mau bukti yang kompleks atau yang parsimoni? Terserah Anda mau kasih bukti apa aja. Ya. Rakyat mendengar. Anda bohong atau bukti itu asli atau bohong? Saya kasih bukti parsimoninya ya. Di dalam ilmu hukum ada prinsip. Pacta sunt servanda, a pact must be served. Tahu prinsip itu? Dalam ilmu hukum. Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Anda tahu nggak supaya sekarang ngomong aja, mana buktinya itu loh. Ini saya mau terangin. Enggak, kita kalau di pengadilan bro ya, nggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana buktinya? Ya, hakim akan minta itu. Oke, Anda hakim ya. Oke, saya terangin ya. Buktinya namanya Pacta sunt servanda. Tahu nggak istilah itu? Saya bilang Rocky, ya kan, mana buktinya? Sekarang kita ngomong mengenai presiden yang melakukan cawe-cawe. Saya pakai bahasa Inggris, a pact must be served. Namanya Pacta sunt servanda. Perjanjian harus diucapkan. Mana pasal pidana berapa yang Presiden itu lakukan? Anda ini ngomong apa Anda ini?
Buktikan undang-undang mana yang dilanggar, pasal berapa. Ini saya mau Itu kita terangkan. ngomong. Oke, silakan Bung Rocky, silakan Bung Rocky. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum. A pact must be served. Pacta sunt servanda. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sunt artinya jangan sampai. Bener nggak? Salah. Baru gua makanya udah salah. Sunt itu artinya must. Bukan sebaliknya. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Nah, sekarang kan mana dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang, ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan? Mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Rocky. Mana? Nggak ada. Kau nggak usah ngomong saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum, mana pasal-pasal? You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblok kamu. Ya, terang-terangan Rocky bilang dia bodoh ya, si Sylvester sebagai bodoh. Ya, otomatis dia juga membalas, kau bodoh kau. Ditambahi lagi dengan kata-kata bangsat kau ini. Ini adalah reaksi yang sama sekali tidak, maksudnya bukan sesuatu yang tidak bisa diprediksikan ya. Kalau kita mengatakan orang sebagai bodoh, kemungkinan besar ia juga akan mengatakan balik kita sebagai yang bodoh gitu. Kemudian karena si Sylvester sudah tersulut emosi, ia akhirnya sampai bilang, bangsat kau ini, bodoh kau, dan lain sebagainya ya. Dan kita lihat dari gelagatnya, bahasa tubuhnya si Sylvester ini, ia sudah seakan-akan hendak melancarkan serangan fisik ya, bukan lagi hanya serangan diskusi, tapi ia kayaknya udah mau nonjok itu si Rocky Gerung ya. Kalau saya sih setuju guys, saya setuju sebenarnya kalau ia nonjok si Rocky Gerung ya, biar sekali-sekali dapat jatah juga itu ya si Rocky Gerung. Gimana ya guys, kalau menurut Anda kalau misalnya si Sylvester benar-benar menonjok atau meninju atau memberikan bogem ke si Rocky Gerung, gimana ya kira-kira? Karena dari bahasa tubuhnya ini, si Rocky Gerung ini memang benar-benar memancing, memprovokasi, dan seolah-olah menantang gitu guys. Agar si Sylvester melakukan kekerasan kepadanya. Namun kalau misalnya si Sylvester benar-benar melakukan hal itu, tentu bisa dibayangkan bagaimana nanti reaksi nanti yang akan diterima guys. Inilah perbuatan salah satu pendukung Jokowi. Ini tentu akan memberikan sesuatu efek yang sangat negatif bagi image pendukung Jokowi dan juga terutama bagi si image pribadi si Sylvester sendiri ya. Tapi kita lihat lagi nih guys, si Rocky Gerung kayaknya emang bener-bener nantangin banget seakan-akan dia tuh. Dia mendekat ke Sylvester seolah-olah mau memberikan dirinya. Nih, pukul nih gua. Seolah-olah dia benar-benar memberikan nih diri gua, pukul nih. Seolah-olah begitu ya bahasa tubuh si Rocky Gerung. Kalau menurut saya sesuai kata pepatah, it takes two to tango gitu ya. Butuh 2 orang untuk menari tango, bukan cuma 1 orang. Oh ya, tunggu dulu kalau yang memulai untuk mengucapkan kata-kata yang merendahkan, juga menunjukkan sikap-sikap bahasa tubuh yang tidak menghormati dan cenderung untuk mengkerdilkan orang lain, itu lebih awal ditunjukkan oleh Rocky Gerung ya.
Terlepas dari kontroversi apapun yang terjadi kemudian bahwa sesudah diteliti oleh netizen ternyata Sylvester ini hanya berkuliah di ruko, pendidikannya nggak jelas, dan lain sebagainya ya. Terlepas dari semua itu, tetapi apa yang ia minta sebenarnya itu sangat sederhana, yaitu bukti atau fakta atau evidence yang bisa dicek kebenarannya. Bukan hanya konsep tentang Occam's Razor yang mengatakan bahwa kalau ada penjelasan yang rumit dan ada penjelasan yang sederhana, maka pilihlah yang sederhana. Terus kemudian hanya itu yang kita jadikan sebagai bukti dari Jokowi yang cawe-cawe, yang menghalang-halangi Anies untuk menjadi gubernur Jakarta, yang menyebabkan Ketua Umum Erlangga Hartarto mengundurkan diri, yang menyebabkan semua partai tersandera, seperti kata Anies. Kayaknya nggak cukup hanya dengan Occam's Razor ya. Kalau ditanya bukti, bukti itu adalah fakta-fakta pendukung yang dapat diverifikasi kebenarannya ya guys. Misalnya saja nih ya, kalau memang ada cawe-cawe dari Jokowi, misalnya ini ada perintah dari Jokowi seperti ini, dibuktikan dengan misalnya rekaman suara Jokowi ini, atau surat perintah ini. Nah, bukti-bukti semacam itu bisa dipertimbangkan oleh pengadilan. Kalau misalnya Anda di pengadilan terus Anda bilang kepada hakim Anda membuktikan sesuatu dengan Occam's Razor, kira-kira hakimnya mau ngomong apa, guys? Tapi demikianlah Rocky Gerung. Rocky Gerung juga sebenarnya pendidikannya nggak jelas. Kayaknya hanya lulusan S1, tapi gayanya udah melebihi profesor ya. Dan ia juga kabarnya mengajar S2 ya. Masa lulusan S1 ngajar S2? Gimana cara ngajarnya? Ya mungkin kayak tadi itu aja guys. Segala sesuatu bisa diakali oleh Rocky Gerung dengan cara-caranya yang seperti itu ya. Namun demikian, Rocky Gerung tetap menjadi figur yang populer saat ini, sehingga ia selalu saja diundang oleh berbagai stasiun televisi maupun channel-channel YouTube ya guys. Bagaimana menurut Anda guys? Terima kasih buat Anda yang telah berkenan meluangkan waktunya menyaksikan video di channel ini. Dan jika Anda tidak berkeberatan, saya juga mohon dukungan Anda dalam bentuk tanda like serta juga subscribe. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan video selanjutnya.